Setiap dari kita memiliki pengalaman saat menikmati sesuatu yang tidak seharusnya kita ambil. Namun, di balik kenikmatan itu, ada sebuah pertanyaan krusial. Mengapa Allah berikan nikmat kepada mereka yang melanggar aturannya? Apakah ini bentuk kasih sayang, atau justru ujian yang menyakitkan? Jika kamu bingung dengan hal ini, berarti saatnya kamu membuka mata dan merenungkan lebih dalam. Cobalah untuk melihat bagaimana realita jika kita tidak jujur pada diri sendiri tentang makna hidup ini. Kita hidup di dunia yang membuat banyak orang lupa diri. Mereka yang melakukan maksiat justru merasa diperlakukan dengan baik oleh kehidupan. Namun, nikmat yang didapat hanya sementara, dan kesadaran ini bisa datang kapan saja. Tanpa sadar, perjalanan ini menuntut kita untuk mengedukasi diri tentang konsekuensi dari setiap pilihan. Apakah kita siap menghadapi kenyataan ketika nikmat itu hilang? Saatnya kita mulai menyelami inti permasalahan ini dan menemukan jawaban yang hakiki. Setiap maksiat yang kita lakukan dapat menutupi hati kita. Kita mungkin merasakan nikmat jiwa saat melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak baik untuk kita. Misalnya, saat kita memilih untuk mengabaikan tanggung jawab demi kesenangan instan. Dalam momen itu, dunia seolah tersenyum kepada kita, tetapi kita tidak tahu bahwa senyum itu hanya untuk menutupi kesedihan yang akan datang. Banyak orang yang berpikir, selama mereka tidak merasakan konsekuensi langsung dari perbuatan mereka, berarti semuanya serius saja. Namun, ini adalah jebakan yang sering kita ciptakan sendiri. Sadarlah, setiap tindakan pasti memiliki dampak. Ketika kita terus-menerus melakukan kesalahan, lambat laun, hati kita akan menjadi keras. Kita akan kehilangan kepekaan terhadap kebaikan dan kebenaran. Kebahagiaan palsu ini tidak bertahan lama. Kita akan melihat teman-teman kita menjauh, dan saat itu, ajakan untuk berubah datang hanya sebagai bisikan yang samar. Perasaan ini sangat menyakitkan, terutama ketika kita baru menyadari kesalahan yang telah kita buat. Maksiat adalah jalan yang membawa kita menuju kesepian. Kita mungkin bisa tertawa dan bersenang-senang dengan teman-teman, tetapi saat pulang ke rumah, kesepian itu menghantui. Kita ingin berbagi cerita dan keluh kesah, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Apakah kita benar-benar bahagia dengan pilihan ini? Keberadaan nikmat yang sementara tidak cukup untuk menutupi kekosongan di dalam hati kita. Dengan semua ini, ingatlah bahwa setiap nikmat yang kita terima adalah ujian. Ujian tersebut membawa kita menuju pilihan yang lebih baik atau tenggelam dalam kegelapan. Saat kita semakin terbuai oleh kenikmatan duniawi, kita dapat kehilangan arah dan silau oleh segala sesuatu yang terlihat indah. Mengapa Allah memberikan nikmat kepada orang yang bermaksiat? Mungkin agar ia ingat bahwa setelah malam selalu ada pagi, dan sejatinya setiap kesempatan untuk bertobat selalu ada jika kita mau berjuang. Adanya nikmat bagi mereka yang bermaksiat ini dapat menjadi pelajaran bahwa setiap orang berhak diberi kesempatan. Kita tidak ingin hidup hanya untuk menikmati kesenangan sementara, tetapi juga untuk memahami pentingnya perubahan. Dalam ketidakpastian ini, kita memiliki peluang untuk membuka mata dan mulai merubah nasib kita. Siapa yang bisa kita jadikan teladan? Siapa yang bisa membantu kita kembali ke jalan yang benar? Ini adalah saat yang tepat untuk mencari jawabannya. Jadi, apakah kamu bersedia untuk melakukan evaluasi diri? Apakah kamu siap menerima kenyataan bahwa nikmat dan maksiat adalah dua sisi dari koin yang sama? Hatimu adalah pilihanmu, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Mari kita ambil pelajaran dari perjalanan ini dan mulai dengan langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik. Mari kita telaah apa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari,
seperti seorang mahasiswa yang mengabaikan tugas. Dia mungkin merasa puas dengan kesenangannya sesaat saat hangout dengan teman-teman. Namun saat tenggat waktu tiba, rasa cemas mulai menghantuinya. Satu panggilan atau pesan dari dosen bisa membuatnya terjaga di malam hari, merasa tertekan, dan berujung pada keputusan untuk menyekolahkan tugasnya. Bukankah ini gambaran klasika dari rutinitas hidup kita? Atau bayangkan seorang ibu yang sudah lelah bekerja seharian, namun memilih untuk mengabaikan kebersihan rumah. Di tengah rutinitas yang melelahkan, dia lebih memilih untuk bersantai menyaksikan acara kesayangan. Mungkin dia berpikir, satu hari gak apa-apa, tetapi kesadaran akan tanggung jawab menumpuk dan pada akhirnya, dampaknya akan terasa di keluarga dan di dalam dirinya sendiri. Dalam perjuangan antara rela dan tidak rela, betapa seringnya pilihan tersebut membawa kita ke wilayah yang keliru. Ada juga seorang dokter yang harus tetap tenang saat situasi di rumah sakit memanas. Tempat yang penuh dengan tangisan dan harapan, tetapi dia terjebak dalam popok kosong dan laporan yang menumpuk. Sebagian orang mungkin melihat ini sebagai panggilan untuk bersikap heroik, tetapi sebaliknya, mereka mungkin merasakan kebangkitan hati yang berat. Apakah dia harus memilih antara tugas dan kehidupan pribadi? Sebuah dilema yang terus membayangi. Ketika tanggung jawab menekan, pilihan yang salah bisa jadi terlihat lebih mudah. Semua contoh ini menggambarkan kita dalam berbagai peran. Dalam kesenangan dan kesedihan, keputusan seringkali membawa kita pada maksiat yang tidak kita sadari. Kita tidak ingin terjebak dalam kesenangan semu yang membuat kita melupakan tanggung jawab adegan besar dalam hidup. Apa yang semua ini tunjukkan? Nikmat yang ada seringkali bersifat sementara, dan pilihan yang diambil hanya bisa dilihat dalam konteks lebih besar dari tujuan hidup kita. Ingatan kita akan pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi dorongan untuk lebih peka. Setiap kali kita dituntut untuk mengambil jalan pintas, ingatlah dengan baik bahwa kita terperangkap dalam suatu siklus. Jika terus-menerus, kita mungkin menjadi orang yang kehilangan arah, tanpa pernah benar-benar memahami makna dari pengorbanan kita. Di saat kita melihat orang lain terperangkap dalam masalah yang sama, kita bisa memperluas pandangan kita dan belajar dari pengalaman tersebut. Saatnya kita kembali meninjau bagi siapakah kita hidup. Ingatlah, setiap pengalaman ini adalah pelajaran yang berharga. Kita tidak bisa hanya bersikap egois, hidup dalam maksiat, dan berharap akan ada kebahagiaan yang abadi. Dengan mengenali contoh-contoh ini, kita dapat mulai bercermin dan mengidentifikasi di mana kita tidak jujur terhadap diri sendiri. Tetaplah terbuka dan siap untuk tumbuh, sambil mencoba untuk lebih peka terhadap konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil. Titik balik datang ketika kita akhirnya mengakui kenyataan. Seberapa sering kita mencoba menipu diri sendiri? Kadang, kita menganggap pilihan kita benar hanya dengan melihat dari sudut pandang yang sempit, tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang. Setiap maksiat, meskipun tampak bersih dan indah di permukaan, akan selalu meninggalkan bekas pada alma mater kita, hati. Saat kita mulai menjalani momen introspeksi, kebenaran mulai tampak jelas. Kita sadar bahwa nikmat yang diberikan Allah adalah panggilan untuk kembali, bukan sekadar dibiarkan begitu saja. Perubahan itu mungkin terasa menakutkan, tetapi setiap proses membutuhkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Dengan kerendahan hati, kita bisa belajar untuk memanfaatkan setiap pemberian dengan sebaik-baiknya, menyambut perubahan dengan membuka hati. Ujian ini mungkin menjadi ajang pembuktian bagi diri kita sendiri. Setiap terasa berat, ingatlah bahwa skenario ini ada untuk membawa kita lebih dekat kepada kebaikan. Dalam perjalanan ini, kita seringkali merasa tertegun saat berhadapan dengan kebenaran.
Apakah kita berani mengambil langkah untuk menjadi pribadi yang lebih baikkah? Atau kita hanya akan terjebak dalam jeratan maksiat? Perubahan ini tidaklah mudah, tetapi merupakan langkah pertama untuk menemukan kembali tujuan kita. Ada harapan baru di balik setiap cobaan yang kita hadapi. Adanya hidayah dalam setiap ujian bisa mengangkat energi dan harapan. Opsi untuk bangkit ada dalam genggaman kita. Satu langkah kecil bisa menciptakan dampak besar dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita mampu bertransformasi menjadi sosok yang lebih baikkah? Atau tetap tenggelam dalam kesenangan dunia yang menipu? Pilihan ada di tangan kita. Mari kita ajak diri untuk bertanya, apakah sudah saatnya untuk bangkit dari kegelapan? Entah seberapa lama kita terjebak, saatnya kita berjuang menuju cahaya. Kehidupan ini penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Tidak ada lagi alasan untuk terus berlarut-larut dalam kesalahan. Jika kita benar-benar ingin mendapatkan nikmat yang abadi dan mengubah nasib kita, langkah pertama adalah berani mengambil keputusan untuk berubah. Setiap dari kita memiliki potensi yang luar biasa, dan inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa kita mampu melawan arus. Jangan biarkan nikmat duniawi menjadi jebakan. Setiap detik berharga yang kita miliki adalah kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Tanpa penyesalan, beranikan diri untuk melihat diri sendiri secara jujur. Setiap pelanggaran yang kita lakukan sebenarnya adalah cermin dari kelemahan diri. Tetapi ingat, kelemahan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus berani bangkit dan berjuang untuk menggapai apa yang sebenarnya menjadi hak kita. Mari kita tutup sesi ini dengan satu kesimpulan mendalam. Nikmat yang diberikan kepada mereka yang bermaksiat bukanlah untuk dipertahankan, tetapi untuk dijadikan pelajaran yang berharga. Dengan kesadaran ini, kita bisa mulai memperbaiki diri dan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh substansi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Saatnya kita bangkit dan berubah hari ini, untuk masa depan yang lebih baikkah. Jangan menunggu momen sempurna. Setiap langkah kecil adalah kemajuan nyata. Perjuangan ini adalah bagian dari perjalananmu. Teruslah bergerak maju. Percayalah pada proses, dan lihat betapa indahnya perjalanan menuju kebaikan yang sejati.